Hai, selamat datang di YouTube channel APT Anggur. Jangan lupa ya, tonton video ini sampai habis, kemudian tonton video-video sebelumnya juga sampai habis, tinggalkan jempol atau like, kemudian bagikan ke teman-teman agar manfaatnya tersampaikan secara meluas, dan tentunya, pastinya jangan lupa subscribe, karena like, share, komen, dan subscribe dari teman-teman itu bisa membuat kita semangat untuk upload konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini aku akan membahas tentang alasan kenapa pasien corona ambruk di pekan kedua atau minggu kedua. Konten ini berdasarkan saran atau usul dari salah satu teman saya dan kemudian saya cocok sekali membuat konten ini karena terinspirasi dengan akun apoteker.id yang memposting salah satu alasan kenapa pasien corona ini ambruk di minggu kedua. Oke, mari kita temukan alasan atau fakta-faktanya. Nah, seperti yang dialami pasien COVID-19 di Kepahyang, Bengkulu, 3 warga desa Tebet Mono yang dinyatakan positif dan dirujuk di RSUD Kepahyang yang terdiri dari atas ayah, ibu, dan anak. Kata Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu, Herwan Antoni, ibu dan anak dalam kondisi stabil, namun sang suami atau ayah dalam perburukan kondisinya karena gangguan pada saluran pernafasan atas. Para pakar menggambarkan hal ini sebagai ambruk di minggu kedua. Mereka akhirnya dirawat di rumah sakit dan sekitar 3 hari kemudian mereka harus masuk di unit perawatan intensif, kata Mark Nichols, spesialis perawatan intensif dari Australian and New Zealand Intensive Care Society. Ini sumbernya dari republika.co.id. Nah, kondisi serupa dialami Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang tadinya dikabarkan hanya mengalami gejala ringan COVID-19. Hingga akhirnya sekarang dia dimasukkan ke ICU. Para pakar medis menyebutkan dalam beberapa kasus, terutama ketika kondisi pasien memburuk belakangan, penyebabnya bisa jadi bukan karena virusnya, tapi justru karena respon tubuh terhadap virus. Nah, ketika kondisi memburuk pada pasien corona pada minggu kedua, itu bukan karena virus. Nah, tapi melainkan dari respon tubuh terhadap virus. Jadi, kelebihan sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan badai sitokin. Yang mana badai sitokin ini menyebabkan jumlah oksigen pada aliran darah ini akan menurun, sehingga akan menyebabkan gangguan pernafasan akut. Oke, jadi gini, simple dan singkatnya teman-teman. Tubuh mendeteksi ketika ada penyerang, yaitu seperti SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kemudian, ia memicu serangkaian respon. Responnya muncul untuk mengatasi infeksi yang masuk. Salah satu responnya adalah pelepasan protein pensinyalan atau disebut dengan sitokin. Nah, sitokin ini biasanya yang menyebabkan peradangan atau inflamasi. Kadar sitokin ini meningkat dikarenakan keterlambatan pelepasan interferon. Interferon ini yang bertanggung jawab pada virus ya, untuk membasmi virus. Pada tahap awal infeksi SARS-CoV dan MERS-CoV yang memainkan peran antivirus dalam tahap awal infeksi virus ini terlambat. Jadi, keterlambatan pelepasan interferon gitu. Sehingga menyebabkan pelepasan sitokinnya itu sangat meningkat. Nah, karena peningkatan sitokin, akhirnya sitokin ini menarik banyak sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan monosit yang akhirnya mengakibatkan sel-sel inflamasi berlebihan atau terakumulasi di jaringan paru-paru. Hingga parahnya sel paru akan rusak karena sel inflamasinya itu berlebihan di sel paru-paru. Nah, ketika sel paru-paru rusak, maka akan menyebabkan
hipoksia. Hipoksia di mana kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen. Nah, nantinya karena kondisi hipoksia ini, pasien akan mengeluhkan sesak. Jurnal The Pathogenesis and Treatment of Cytokine Storm in COVID-19 pada tahun 2020 juga menjelaskan bahwa peningkatan sitokin storm atau badai sitokin berkorelasi positif dengan progresivitas penyakit atau progresivitas keparahan penyakit. Progresivitas penyakit COVID itu sendiri mengarah pada pneumonia, yang mana pneumonia itu adalah infeksi paru yang mana kantung udara meradang dan dapat terisi cairan. Inilah yang membuat pasien itu sesak. Nah, menurut Dr. Elliot, Direktur Klinis Satuan Tugas COVID-19 di Australia, menjelaskan bahwa tahap banyak peradangan di dalam paru-paru karena tadi sel-sel inflamasinya itu meningkat di paru-paru, seringkali memiliki kadar oksigen yang sangat rendah, sehingga harus dibantu dengan ventilator. Nah, salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari pneumonia COVID-19 yaitu kemungkinan bisa memburuk tanpa mereka sadari. Lah kok bisa? Karena sejumlah pasien itu tidak merasakan sesak nafas. Padahal di dalam tubuhnya, di dalam paru-parunya, kadar oksigennya itu sudah turun. Artinya, dalam COVID-19, meski tingkat oksigen dalam tubuh seseorang cukup rendah, ia tidak merasa terengah-engah. Itulah yang mungkin menjelaskan bahwa mengapa sejumlah pasien dengan gejala ringan tiba-tiba kok kondisinya mengalami penurunan drastis hingga perlu penanganan di ICU seperti itu. Jadi awalnya pasien ini tidak mengalami sesak, padahal di dalam tubuhnya itu kandungan oksigen atau komponen oksigen di dalam paru-paru dan dalam tubuhnya itu sudah menurun. Nah, pada minggu kedua, karena semakin banyaknya badai sitokin, sehingga menyebabkan kadar oksigennya itu semakin menurun. Itulah yang menyebabkan pasien sesak nafas dan membutuhkan ventilator. Seperti itu. Dan kemudian, bagaimana tata laksananya? Nah, tata laksananya ini ada beberapa terapi yang direkomendasikan oleh Jurnal The Pathogenesis and Treatment of Cytokine Storm in COVID-19. Itu salah satunya ada kortikosteroid yang bekerja dengan cara menekan inflamasi, karena kortikosteroid dia itu agen anti-inflamasi. Nah, namun penggunaan kortikosteroid ini hanya boleh digunakan pada jangka pendek saja, sekitar 3-5 hari. Dan harus pula diperhatikan bahwa kortikosteroid memiliki aktivitas menekan sistem imun, sehingga perlu pertimbangan resiko dan manfaat dalam penggunaan obat ini. Gitu. Dan kemudian ada juga interferon alfa, intravenous immunoglobulin, kemudian ada kloroquine, dan lain sebagainya. Untuk terapi lebih lengkap dan lebih banyak, lebih jelas, bisa teman-teman cek postingan di @apoteker.id. Di situ juga dibahas tentang terapi yang digunakan untuk mengatasi badai sitokin ini. Gimana kondisinya ketika pasien sudah sesak, maka terapinya apa yang digunakan. Gitu. Oke? Sekian, itulah alasannya kenapa pasien di minggu kedua pasien corona itu memburuk, karena tadi kadar oksigen dalam tubuhnya itu dia awalnya tidak merasa sedikit. Ternyata di minggu kedua karena terjadi badai sitokin menyebabkan kadar oksigen semakin menurun, akhirnya lah pasien mengalami sesak dan membutuhkan ventilator. Gitu. Terima kasih teman-teman. Semoga wabah ini lekas selesai, badai sitokin berlalu, badai corona berlalu, dan badai apapun berlalu ya. Semoga Indonesia tenang, damai kembali, dan begitupun dunia. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar ilmu ini bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih.